Pertama-tama saya ingin mengucap syukur, terima kasih kepada Pastor Ivan dan tim pastoral yang ada di sini untuk mengundang saya ke tempat ini. It's truly an honor, a privilege untuk saya bisa berdiri di sini. Senang sekali bisa ketemu dengan saudara semua. Amen. Dan hari ini saya mendapatkan kebebasan bisa berdiri di mimbar yang saya bisa khotbah full, tanpa ada rem. Haleluya. Jadi saya ingin bagikan kepada saudara bagaimana cara saya untuk kadang-kadang begini. Semua orang pada saat berbicara tentang the grace of God, semua orang pasti bilang yes, anugerah, ya kan? Tapi kadang-kadang misalnya itu semua karena anugerah Tuhan. Yang dimaksud biasanya adalah sama dengan kebaikan Tuhan, cinta Tuhan, kemurahan Tuhan. But it's not deep enough untuk to see the beauty. Karena kadang-kadang masih ada kecampur-campur. Saya ingin share kepada saudara bagaimana hari ini kita bisa mendeteksi pada saat the clear message itu kita udah pegang, maka kita akan tahu. Pada saat ada yang menuntut, menghukum, mendiskualifikasi, ini pasti ada unsur yang lain ini. Amen, saudaraku. Nah, saya ingin share kepada saudara, sebenarnya this is grace 101. Tapi saya datang ke sini untuk mengkonfirmasi apa yang para leaders, para pastor saudara sudah ajarkan dengan baik di tempat ini. Amen. Saudara mau dengar? Haleluya. Nah, saudara, kita akan mulai dengan clarity is power. Itu yang saya akan kasih title message pada pagi hari ini. Karena saya terinspirasi dengan ayat ini di Galatia pasal yang ketiga, ada kata terang di sana. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Semua katakan terang. Misi saya setiap kali naik ke mimbar adalah melukiskan Yesus Kristus yang disalibkan dengan terang di hadapan saudara. Haleluya. It's all about Christ. Semua ini tentang Kristus, bukan tentang diri kita, bukan tentang upaya kita. Amen, saudaraku. Nah, tanpa ini terang dan juga jelas, maka kita jadi kempos, jadi melempem, jadi lembek di dalam memahami ayat-ayat firman Tuhan. Ya, yang kedua dikatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Semua katakan jelas. Yes. Terang dan jelas. Clarity is power. Kalau saudara dikasih Google Map, titiknya tuh terang dan jelas, saudara akan sampai. Amen. Tapi kalau informasi tidak jelas, tidak terang, saudara pasti tidak ada presisi. Ya, saat ini pada saat kita ingin melihat pada firman, kita ingin sesuatu yang jelas karena orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Saudara ingin mendengar sesuatu yang terang dan jelas? Ini ada beberapa poin. Salah satunya, ini poin mendasar adalah salib adalah filter. Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita punya Alkitab terbagi dua, lama dan baru. Oke? Kalau saya nanti bergerak di sini, saya anggap ini salib. Oke? Di sini perjanjian lama. Salib, di sini perjanjian baru. Oke? Nah, pada saat kita melihat perjanjian lama, kita tidak bisa mencomot ayat itu dan kemudian mengaplikasikannya langsung ke sini. Karena tergantung itu adalah artinya apa dulu. Oke? Karena pada saat pertama kali Musa mendapatkan dua loh batu itu, ada kemuliaan, ya kan? Mukanya memancarkan kemuliaan Tuhan dan kemudian dia malu pada saat kemuliaan itu akan pudar. Dia kasih selubung, ya kan? Nah, Paulus menjelaskan peristiwa ini dari sisi kita di sini. Dikatakan kalau orang tidak mengangkat selubung itu, maka pengertiannya menjadi tumpul, tidak terang dan tidak jelas. There is no clarity. Amen, saudaraku. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Wow, amen, saudaraku. Saudara tahu penyingkapan to reveal. Ya, itu seperti ada tudung, ya, ada tirai, kemudian tara gitu, saudaraku. Saudara bisa lihat apa yang dibaliknya. Penyingkapan to reveal. Nah, yang menyingkapkan siapa? Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Christ on the cross yang bisa mereveal semua yang saudara baca di perjanjian lama. Kalau baca perjanjian lama jangan dari sini, tapi saudara harus bacanya dari sini.
The cross ada filternya. Oh, itu tentang Kristus. Setiap hal yang sudah baca di Perjanjian Lama, sudah harus cari di mana Kristusnya. Di mana prinsip Injilnya. Dan kebanyakan berbicara tentang kegagalan manusia. Manusia gagal, gagal. Yang terbaik, Daud gagal juga. Roma 3 mengatakan tidak seorang pun benar. Ya kan? Dan kemudian setelah gagal, itu adalah berita buruknya. Kemudian muncullah berita baiknya. Yaitu Tuhan karena kasihnya memberikan kepada orang gagal ini yang tidak layak dia terima. Maka Tuhan menjangkau kepada manusia, merestorasi manusia. Kegagalan Israel adalah, dikatakan di sini, saya kasih ayat-ayat di sini. Ya, pertama itu semua adalah bayangan. Dan kemudian dikatakan menjadi contoh bagi kita, untuk menjadi peringatan bagi kita. Bukan pada saat ini, dia gagal, dapat kutuk. Berarti itu kamu juga dikutuk. Nah, itu nggak pakai filter. Amin, saudaraku. Yang pertama dikatakan bayangan, tadi saya kasih selalu ilustrasi, bayangan. Karena saya nggak siap dengan prop, pakai ini aja ya. Bisa kelihatan di sana. Bayangkan ini gedung, apa namanya sekarang? City Hub, Harton Tower. Oke. Misalnya, saudara ada di depan, tempat parkir itu kan, saudara ingin ketemu dengan temanmu di sebelah sini, di titik ini. Temanmu datang dari arah belakang. Misalnya ada matahari dari arah sini. Dia masih berjalan, tapi matahari masih pagi, jadi bayangannya panjang sekali. Pada saat dia sampai sini, bayangannya udah lewatin gedung ini, saudara bisa lihat bayangannya dari sini. Tapi pada saat saudara udah tahu gaya-gayanya, ya dari bayangannya saudara tahu teman-teman lama saudara dari SMA, wah dia pasti gayanya begini-begini, oh itu udah pasti dia tuh. Dia lari-lari tuh, oke, bayangan udah kelihatan. Tapi pada saat saudara sampai sama-sama di sini, ketemu dengan wujudnya, ketemu dengan temanmu, saudara tidak peluk bayangannya. Saudara tidak cium bayangannya. Saudara peluk orangnya. Demikian juga pada saat saudara membaca Perjanjian Lama, itu bayangan. Wujudnya adalah Kristus. Dan Kristusnya adalah kasih dan anugerah yang memberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Dan disinilah semuanya menjadi diputarbalikkan. The cross is the game changer. Salib adalah filter dalam membaca Perjanjian Lama supaya pesannya dan tujuannya terang dan jelas. Clarity is power. Biar suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amen. So, semuanya menjadi indah pada saat kita semua lihat ini adalah message tentang Kristus, tentang salib. Saudara, baru-baru ini saya dibuat terpesona dengan betapa detailnya ya cerita-cerita di Alkitab. Bagaimana kita bisa melihat the cross di dalam cerita yang buruk ini. Yaitu cerita tentang Yakub merebut hak berkat dari Esau, membohongi ayahnya. Kita semua di sini udah dari sejak sekolah minggu kan. Cerita itu udah tahu ya kan? Ya, Ishaknya ngomong, aku sebentar lagi mati, ayo Esau kamu pergi berburu, siapkan makanan, nanti papa akan kasih blessing. Oke, itu Ishak ngomong. Mama dengar, mama kong kali kong sama si bungsu, karena ini sukanya masak-memasak, favorit mama, anak mama, sudah tahu, di sini adalah semua cerita tentang kegagalan manusia. Favoritisme, pilih kasih, perang antar saudara, family business, saling memakan. Oke? Nah kemudian, Yakub bilang, Yakub ini cukup pintar. Ntar gak ketahuan dong sama papa. Ini bulunya aja, enggak baunya aja, bukan bau Esau. Don't worry, kata mamanya. Ini pakai jaketnya Esau, pakai jubahnya Esau. Kemudian kambing udah ada dan lain sebagainya. Saudara tahu, this story is very very bad. Ada anak tipu papa. Amen. Tapi saudara tahu di cerita yang buruk ini ada the story of the cross. Saya juga baru lihat pada saat dikatakan jubah. Yakub pakai jubah siapa? Esau. Jubah kakak sulung. Akhirnya papanya pertama ragu-ragu, terus akhirnya menerima kan. Jadi perkenan bapa dikarenakan sang adik memakai jubah kebenaran sang kakak. Haleluya. How crazy is that, the picture? Tuhan bisa titip cerita cross di dalam cerita yang buruk ini.
Terlebih lagi, saudara, saya melihat narasi yang ada, pada saat Yakub masuk ke tempat papanya sambil gemetar mungkin ya, dia bilang, Bapa, nanti sudah baca sendiri ya, Kejadian 27, Bapa, kemudian Ishak bilang, ya anakku, ya dalam bahasa Inggris, here I am. Nanti sudah baca, bandingkan dengan Kejadian 22, cerita tentang Abraham dan Ishak. Ishak juga mengatakan yang sama, Bapa, kemudian Abraham mengatakan, ya anakku. Kemudian Ishak ngomong, kayu sudah ada, api sudah ada, tapi di mana anak domba? Kita tahu cerita ini adalah salah satu cerita yang paling menggambarkan tentang the cross. Kejadian 22 dimulai dengan kata kasih pertama kali muncul. Itu kasih bapa kepada anak. Ambillah anak yang paling kau kasihi, oke? Lalu di sana ada cerita Abraham pergi naik ke gunung. Tahukah saudara Gunung Moria, tempat Abraham mengorbankan Ishak, hampir mengorbankan Ishak, itu adalah gunung yang sama Bait Salomo dibangun? Saudara yang pernah ke Israel tahu kan? It's on the same spot, itu kan mountainous area, ada beberapa puncak-puncaknya. And it's the same location di mana the cross ada. Ini luar biasa bukan? Ada cerita lagi tentang penggantinya. Pada saat kemudian tangan Abraham ditahan. Jangan kau apa-apakan anak itu. Aku tahu sekarang engkau tidak menyayangkan anakmu. Itulah gambaran untuk 2000 tahun kemudian. Sang bapa tidak menahan tangannya. Menghujam kepada putranya. Supaya saudara dan saya yang ada di Harten Tower hari ini bisa mengatakan kepada Bapa, aku tahu sekarang engkau tidak menyayangkan putramu demi menyelamatkan aku. Haleluya. So it's a beautiful picture of the cross. Penggantinya adalah kambing domba yang tersangkut di duri. Tersangkutnya itu adalah di dia punya tanduk. Kalau tersangkutnya di kulitnya tidak layak menjadi kurban. Ada cacat. Tapi tersangkutnya di tanduknya. Pada saat ditarik, tanduknya masih ada duri-durinya. Yesus Kristus bermahkota duri. Rewind sedikit, Ishak naik ke atas. Dia memanggul kayu tersebut. Sama dengan sang putra Allah. Suatu hari akan naik ke bukit Golgota. So, pada saat diceritakan tentang Ishak cerita yang jelek ini, Bapa, ini anakku. Bapa, ini anakku. Dengan jelas, dan tidak ada narasi yang lain pernah ada pengulangan kedua dialog tadi. Dengan jelas bahwa pada saat penulis kitab Kejadian menceritakan ini, dia mengacu kepada cerita itu. In other words, dia berkata, this is also the story about the cross. Namun di sini gambarannya adalah kegagalan manusia. Lihat Ishak. Ishak waktu itu adalah anak muda yang pasrah kepada bapaknya. Saudara salah kalau misalnya gambar-gambarnya sudah lihat, Ishak itu anak kecil 12 tahun. No, I believe dia tuh udah dewasa. Artinya dia bisa lawan bapaknya. Tapi dia adalah dalam posisi putra. Dia berserah kepada rencana Tuhan. Dia berserah kepada Bapa. Tapi pada saat Ishak di sini, dia yang berbalik, dia menjadi Bapa. Betapa salahnya dia pada saat dia katakan, sebentar lagi aku mati. Padahal dia nggak mati. Kalau sudah baca terus ceritanya, Yakub pergi udah kerja untuk si Laban. Setelah Yakub kerja untuk dapetin siapa namanya? Rahel, dapetin Lea kan jadi 14 tahun kan. Total sekitar 20 tahun. Dia kembali, Ishak masih hidup. The man of God, leluhur rohani kita, salah menerka waktunya Tuhan. Dipikir dia bentar lagi mati. But no. So, Esau itu akan dikandung pun dikatakan anak yang kedua akan menjadi tuan. Kenapa dia ngotot gitu loh? Esau, ayo berburu. So God has to stop him. Tapi kemudian, dari pihak anaknya juga gak bener. Striving for, nah this is a major theme in the Bible. Ini adalah tema yang sangat konsisten, sangat utama di dalam Alkitab. Yakub harusnya tahu Tuhan sudah menubuatkan, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memberikan berkat itu kepada dia. Tapi di dalam hidupnya penuh striving, bergulat, bergumul, ambisi, sekongkol jahat, tendang kiri kanan, ya kan? Untuk mendapatkan apa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan.
Sejak awal pada saat sang ular itu menggoda Hawa, engkau akan menjadi seperti Allah kalau makan buah ini. Wait a minute. Engkau sudah diciptakan seperti Allah. Dan hari ini, saya ingin berdoa untuk saudara yang striving untuk mendapatkan perkenan Tuhan, berkat Tuhan, segala sesuatu yang sebenarnya sudah didapatkan oleh karya salibnya. 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah beri kepadamu. Amin, saudaraku. Dan betapa luar biasanya saudara pada saat Yakub kemudian diubahkan Tuhan di Peniel, bergumul dengan malaikat, namanya Yakov. Iya kan? Ada banyak arti Yakov, salah satunya karakternya menjadi penipu. Tapi kemudian diubahkan Tuhan. Diubahkan Tuhan pada saat dia tua, the scenario kembali lagi. Dia akan mati. Kali ini beneran akan mati. Dia panggil, sudah tahu anak sulung jatuh kepada Yehuda, anak keempat. Tapi hak berkat, jadi di Israel itu ada dua, hak sulungan dan hak berkat. Sulung kepada Yehuda, berkatnya turun ke atas Yusuf. Yusuf punya dua anak, Manasye dan Efraim. Jadi Yakub bilang sama Yusuf, cup, panggil anakmu sebentar lagi mau mati. Maka sudah tahu Yusuf pada saat itu adalah penguasa, orang nomor 2 di seluruh tanah Mesir, the wisest man yang ada pada saat itu, saya percaya. Dia bilang sama anak-anaknya, oke, kita pergi ke tempat Opa. Maka Manasye, jadi posisinya Yakub itu lagi tiduran seperti ini. Jadi pada saat Yusuf datang, dia taruh Manasye di sebelah sini supaya ditumpangin tangan kanannya kan, anak sulung. Efraim ditaruh di sebelah sini supaya ditumpangin tangan kiri. Terus sudah tahu apa yang terjadi? Yakub kemudian menyilangkan tangannya. Jadi hak kesulungan turun ke atas Efraim. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Jacob cross his hand. Haleluya. It's the beautiful picture of the cross. Why? Karena sang anak sulung jadi mengalah apa yang harusnya turun ke atas anak sulung, jatuh ke anak yang kedua. Yesus adalah Manasye kita. Apa yang Yesus layak dapatkan akhirnya tertumpah kepada kita hari ini. That's the cross. Dia menanggung apa yang tidak layak dia dapatkan, hukuman itu, supaya berkat yang harusnya untuk dia jatuh ke atas kita di Harton Tower. Haleluya. Dan Tuhan Yesus masih cerita ini di Perjanjian Baru. Dari mana saya tahu? Lukas 15. Cerita anak yang hilang. Saya juga baru lihat beberapa waktu yang lalu. Cerita anak yang hilang, sulung dan bungsu. Si bungsu ingin merebut warisan. My God. This story. Si bungsu harus lari ke negeri lain. Oh my God. Si bungsu harus kerja di tempat peternakan dengan binatang. Dan si bungsu kembali lagi dengan perasaan yang takut tertolak. Di Lukas 15 dia takut ditolak oleh ayahnya. Di cerita Yakub ini, sudah tahu, jadi Tuhan Yesus cerita itu kepada orang Farisi yang menolak orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa. Sudah tahu ceritanya bahwa ini sebenarnya masalah good sinner dan bad sinner. Orang Farisi itu adalah sinner anyway, merasa dirinya good. Jadi Tuhan katakan, hey, kalian semua adalah Yakov yang terhilang, anak yang kedua. Tapi kemudian betapa kayanya cerita ini. Tuhan Yesus balikin lagi juga. Kamu juga anak yang sulung itu, yang menolak anak yang bungsu. Why? Because, sudah tahu, pada saat Yakub kembali, Esau menyambut dia. Esau berlari kepada Yakub, dan kemudian mendarat di leher, dan kemudian mencium. Itu adalah skenario pengulangan waktu Tuhan Yesus cerita di Lukas 15. Hanya saja, di Lukas 15, sang ayah yang menyambut dia. Jadi seakan-akan Tuhan Yesus mengatakan, hey, seharusnya dalam cerita seperti ini, domba yang hilang ada yang cari, dirham yang hilang ada yang cari. Kenapa dalam cerita, kalau adik bungsumu terhilang, pelacur, memungut cukai, orang berdosa, kenapa kamu, kakak sulung, tidak pergi mencari? Karena pada saat Esau bertindak seperti ayah di Lukas 15. Tapi kali ini Tuhan Yesus mengatakan, I am the true older brother.
Aku datang mencari engkau, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Amen. So that's all the beautiful story of the gospel. Dan pada saat kita lihat di perjanjian lama, jangan kutuk-kutuknya itu sudah langsung lempar ke sini. It's the story about Christ. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, next. Salah satu cara untuk saya mengkontraskan ini, PL lawan PB, adalah dengan bercerita kepada saudara ulangan pasal 28, karena ulangan pasal 28 itu terbagi dua, berkat dan kutuk. Di ayat yang kedua dikatakan begini, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika, semua katakan jika? Ya, jika engkau mendengar suara Tuhan. Nah sekarang pertanyaan ini baru bisa dijawab, siapa yang lebih dahulu? Orang Israel taat atau Tuhan memberkati? Dia harus taat dulu kan. Jika engkau, maka Tuhan akan. Benar saudaraku? Jadi ini adalah berkat bersyarat. Tahukah saudara, kalau kita bicara tentang covenant, paling tidak ada 5 covenant utama di Alkitab. Sebenarnya bisa dikatakan ada 9, tapi 5 yang utama. Semuanya ini sebenarnya adalah grand covenant, yaitu covenant yang bersifat tidak bersyarat, yang Tuhan cuma kasih hadiah aja. Kecuali satu, Mosaic Covenant. Nuh, perjanjian Nuh itu Grand Covenant, Tuhan cuma kasih, aku tidak akan memukul bumi lagi. Davidic juga Grand Covenant. Abrahamic Grand Covenant. Perjanjian baru apalagi. Tapi hanya Mosaic yang ada syaratnya. Syaratnya kamu harus bergerak lebih dulu. Kamu harus taat dulu. But oleh sebab itu kita pada saat membaca perjanjian lama tidak bisa langsung kita terapkan, karena di sini ada realita yang baru. Something has changed. Amin saudaraku. Saudara, saya ingin kontraskan dengan Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah, semua katakan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. And wow, that's keren. Amin saudaraku. Jadi, siapa yang bergerak dulu di sini? Amen. Kapan saudara diberkati? Saudara diberkati 2000 tahun yang lalu. Kapan saudara disembuhkan? Saudara tuh udah sembuh 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini kita hidup oleh percaya kita terhadap berita baik itu. Terhadap karyanya yang sudah selesai. Pada saat kita bertumbuh, semakin kita memanifestasikan. Bukan mengupayakan. Bukan mengupayakan apa yang sudah diberikan. Bukan berperang untuk mendapatkan kemenangan, tapi berdiri di atas kemenangan. Haleluya. Amen. So that's the way you read the Bible. Jangan mau lagi dikasih penuduhan-penuduhan. Nanti saya akan jelaskan abis ini. Next. Oleh sebab itu, nah ini salah satu konten yang paling banyak dibully. Waktu saya katakan perjanjian baru tidak dimulai di Matius 1 ayat 1. Banyak batu dilempar. Semua lempar batu digital. Dan ngeri-ngeri. Amin saudaraku. Kenapa ini menjadi penting? Karena orang selalu bilang gini, kan Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Yes. Tapi dia ngomongnya kepada siapa? Dan konteksnya apa? Amin saudaraku. Coba saudara lihat di sini. Kalau Matius 1 ayat 1 dan juga Lukas dikatakan ada cerita tentang kelahiran kan. Kalau Natal kita ayat referensinya apa? Ya Matius, Lukas 2 ya kan. Itu bercerita tentang kelahiran. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir. Semua katakan lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sudah tahu nggak Tuhan Yesus itu takluk kepada hukum Taurat? Dan dia menggenapinya secara sempurna. Amen. Dia masih disunat pada hari ke-8. 8 hari. Saudara, di Matius 8 ayat yang ketiga pada saat ada orang kusta disembuhkan, Tuhan Yesus bilang begini, pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Itu hukum Taurat. Haleluya. Terus kan Tuhan Yesus sendiri yang bilang, kalau gitu saudara kalau ada yang sembuh, pergi tunjukkan dirimu kepada imam. No, why? Because that's before the cross. Nah ini, dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus itu juga harus ngurusin saudara-saudaranya, orang Yahudi, yang sudah dikasih berita baik tentang Tuhan yang baik kepada mereka, Tuhan yang menebus mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir, tapi mereka masih ngotot. Di Gunung Sinai mereka mengatakan, Tuhan bilang aja sama Musa, kita disuruh apa? Pokoknya kita akan taatin semua.
Terus Tuhan bilang, oh, oke, are you sure? Oke, dan semua, all the law mungkin muncul. Oke? Dan kemudian, let's see what happened. Jadi saya sering bilang gini, sebenarnya hukum Taurat itu bukan diberikan untuk ditaati. Ini bisa dilempar batu lagi ngomong gini, saudara. Tapi ada koma. Sebenarnya hukum Taurat itu lebih diberikan untuk membuktikan kamu tidak bisa taat. Itu sebenarnya. Amen. Bukan kayak tes di sekolah, 10 soal, kalau benar 6 lulus. Benarnya 4 masuk neraka. Tidak demikian, Tuhan kasih hukum-hukum itu untuk mengatakan ini standarnya adalah sempurna. Melanggar satu, melanggar semuanya. Lu udah kapok belum sekarang? Ah itu sebenarnya kan. Lu mau nyerah gak sekarang? Kalau udah nyerah, aku datang sebagai juru selamat yang menghapus ini semua, menggantikan posisimu, menebus engkau, memberkati engkau, menerima engkau. Haleluya. Jadi Tuhan masih ngomong itu di khotbah di bukit, Matius 5 sampai 7. Kalau matamu berdosa, cungkilah. Tanganmu berdosa, potonglah. Kan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Mau praktekkan itu di sini? Yang datang ke Bethesda. Karena dia lagi lift up the law to the original position. Kamu nih harus nyerah. Kamu pikir cuman gak berzina aja udah gak dosa. Ya kan? Sebenarnya kalau di dalam hati sudah berpikir itu udah dosa. Jadi go back to the original position. The purpose of the law is to condemn mereka. Merekanya yang turun-turunin standarnya. Ya kan? Ngelihat pemain NBA bisa buang-buang gitu. Kita kan gak bisa kan? Keranjangnya kita turunin segini. Gol terus kan? Orang Farisi itu turunin keranjangnya. Oh gol terus, gue kudus kok, gue bisa. Tuhan bilang no, standarnya adalah seperti itu. Dan bukan setinggi ring basket, setinggi langit. It's impossible for anybody to achieve. And the message is, you need me. You need a savior. Haleluya. Sudah tahu perjanjian itu dibayar dengan darah. Mana darahnya di Matius 1 saya bilang. Darah tercurah, kematian kebangkitannya adalah awal dari perjanjian yang baru. Oleh sebab itu, Matius sampai akhir-akhir daripada setiap kitab itu kan penyalipan kan di agak akhir kan. Seluruhnya sebelumnya itu masih perjanjian lama. Nggak ada batu dilempar. Masih ngotot juga, akhirnya saya bikin konten lagi berikutnya, saya kutip ayat ini, kali ini telak banget. Sudah dikatakan di mana ada wasiat. Wasiat itu diateke, perjanjian, covenant, testament. Di mana ada testament, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Kalau dia mati, habis itu baru berlaku. Karena surat wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Kemudian kalimat terakhir ini double down. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Yesusnya masih melayani, masih jalan-jalan. Belum berlaku perjanjian baru. Dia ngomong kadang-kadang tentang realita ini. Kadang-kadang dia sedang menekan orang-orang yang self-righteous. Jangan dicampur-campur. Amen. Jangan bilang, kan Yesus yang ngomong. Banyak dari realita perjanjian baru, Rasul Paulus yang menjelaskan. Saudara kalau baca kisah para rasul, semua masih bingung loh. Even rasul-rasul. Petrus saja disuruh ke rumah Kornelius masih ngotot-ngotot sama Tuhan Yesus. Tawar-menawar dulu. Paul explained the book of Romans, the Magna Carta of the gospel, the true gospel. Justification, sanctification. Semua dijelasin oleh Paulus. Oleh sebab itu, Paulus sangat menolong kita untuk mengerti realita perjanjian baru. Amen? Jadi Paulus lebih hebat dari Tuhan Yesus? No. Paulus berbicara tentang realita esensinya, wujudnya adalah Kristus. Tapi dia menjelaskan. Amin, saudaraku? Amen. Supaya clarity is power terjadi. Amen. Next. Sekarang kita bicara tentang perbuatan baik. Karena ini yang sering-sering suka mampir-mampir ke sini, saudaraku. Ternyata
Efesus 2 ayat 8 dan 9 kita dengan jelas, inilah dasar daripada iman percaya kita, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Martin Luther 500 tahun lalu bangkit dengan message ini, sola scriptura, sola gratia, semua, oke? Hanya karena kasih karunia. Amen? Tapi satu ayat setelahnya muncul ayat ke-10 dikatakan karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Nah, kalau tidak ada clarity, kalau ini tidak bisa dipisahkan, ada muncul banyak kebingungan. Penjelasannya adalah this is perbuatan baik sebelum diselamatkan, yang tidak akan bisa membawa kepada keselamatan. Tapi setelah kita diselamatkan, kita memanifestasikan perbuatan baik. Dan perbuatan yang baik ini bukan dituntut untuk mendapatkan keselamatan, tapi rasa syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Mengenal Yesus yang baik. Kita melayani karena kita sudah dilayani. Kita mengampuni karena sudah diampuni. Sejak saat ini kehidupan Kristen kita dimulai dari bukan tapi di. Bukan mengasihi tapi dikasihi dulu. Baru bisa mengasihi. So, ini semua adalah rasa syukur kita, manifestasi. Karakter Kristus. Tapi seringkali yang bilang gini, kalau tidak setia, nah itu kan ada ancamannya di situ. Amen. Saya sering diundang di persekutuan kantor gitu kan. Pernah satu kali dikasih tema, setia Pak. Saya bilang oke, saya datang. Terus saya bilang, hari ini saya akan bicara soal setia. Tapi saya tidak akan menuntut Anda untuk setia. Semua pada heran kan. Karena saya tahu pemimpin persekutuan biasanya ngundang kasih tema setia. Sudah tahu motivasinya apa? Bisa diduga. Teman-teman mulai nggak setia nih. Pastor datang dong, tolong jitakin dong mereka semua biar lebih setia gitu kan. Benar nggak? Saya bilang hari ini saya bicara tentang Yesus yang setia. Karena pada saat kita menyadari Yesus setia, maka dari rasa syukur kita akan setia. Belum lagi saya bilang begini, saya bilang bikin statement sama mereka begini. Dalam hidup saya, kesaksian saya, berkat-berkat terbesar dari Tuhan kepada hidup saya, maksudnya manifestasi berkat itu terjadi dalam hidup saya bukan pada saat saya paling gimana gitu, top perform gitu loh. Lagi abis ngapain berjasa bagi kerajaan Allah gitu kan. No, kadang-kadang when we are at the lowest moment of our life, dia datang. Dan kemudian saya tutup dengan satu ayat yang mengatakan, pada saat kita tidak setia, dia tetap setia. Wah, karena dia tidak bisa menyangkali dirinya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, when we are faithless, he is still faithful. Bukan mempermalukan kita, tapi bikin kita malu hati. Jadi tahu diri, oh ternyata ini bukan karena kita. Karena perbuatan baik ini kadang-kadang masih tercampur-campur. Kalau saudara dengar doa, orang mengatakan begini, Tuhan, aku sudah melayani Engkau 20 tahun, kenapa aku tidak sembuh? Loh emangnya transaksi? Sudah melayani Tuhan 20 tahun untuk membayar kesembuhanmu? No, engkau sudah disembuhkan. Sekarang kau hidup di dalam percaya untuk memanifestasikan apa yang dia sudah sediakan. Kita tidak lagi nego-nego dan fight tentang kesembuhan kita, berkat kita. Semua sudah disediakan. Amen. Haleluya. Next lagi, jangan biarkan kemenanganmu digagalkan. Disqualified. Ada message-message di sosial media yang berusaha disqualify you. Kalau saya berdiri di sini katakan, kamu kurang setia. Kamu harus lebih setia. Di balik kata-kata itu ada nuansa, awas kalau tidak. Itu menggagalkan kita jadi apa yang saudara prakteknya setelah hari Minggu, hari Senin saudara ngapain kalau dengar cerita seperti itu? I will try harder. Saya akan coba lebih setia lagi. Amen. No, pada saat saudara mendengar Yesus yang setia, hatimu akan disentuh. Dan dia akan mengubah engkau dari dalam, manifestasi keluar. That's New Testament. Itu namanya buah. Amen, saudaraku. You don't strive for it. You receive it. Kemudian manifest. Haleluya. Next. Nah, saya ingin jelaskan kepada saudara.
Ada satu yang membuat saya mengerti lebih tajam lagi pada saat saya melihat, oh ini dari awal udah begini ceritanya. Cerita tentang dua pohon. Ini awal banget kan, Kejadian 2. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Saudara harus lihat, perhatikan ini, pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada baiknya di situ. Baik dan jahat. Coba dimunculkan, yes, baik dan jahat. Tapi saudara tahu ini pohon kehidupan kan? Next, kehidupan. Pohon kehidupan, lawan dari kehidupan apa? Kematian. Ini mungkin baik, tapi hasilnya tetap kematian. Pada saat saya melihat itu, wah ini dia nih bedanya nih. Ada dua perbuatan baik. Di sini memang kita baik, tapi di sini narasinya bukan harus baik, tapi kita akan baik. Kalau di sini baik, ujungnya kematian. Mungkin tipikal semua kalau saudara tanya kepada teman-temanmu yang dalam situasi yang sama, mereka akan jawab begini. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Hasilnya, there is no good yang bisa membawa kita kepada kehidupan. Jadi kenapa kita udah sampai di sini, masih nuntut itu seakan-akan sebagai syarat untuk mendapatkan ini. Amen. Next. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Sudah semua ada di perjanjian baru kan? Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan. Saya jadi ingat, mematikan. Hukum yang tertulis. Ini kayaknya mirip-mirip ya. Mirip-mirip Mr. HT. Kalau saya bilang ini adalah HT, nanti lempar batu. Kalau di sosial media ya, kalau di sini saya aman bisa ngomong apa aja. Amin? Jadi saya curiga ini sebenarnya yang masih ngomong-ngomong seperti ini, itu seperti Mr. HT masih mau jalan-jalan ke sini. Karena roh sebenarnya menghidupkan, bukan seperti itu. Amen. Next. Sekarang kita aplikasikan kepada perbuatan baik. Ternyata baik ada di sini, saudaraku. Oke, and then dia suka jalan-jalan ke sini. Cara deteksinya adalah dia bersifat menuntut, menghukum, mendiskualifikasi. Kalau itu muncul di postingan sosial media, di khotbah yang sudah dengerin di YouTube, saudara akan tahu, Mr. HT lagi jalan-jalan ke perjanjian baru. Mr. HT lagi jalan-jalan ke realita orang yang sudah diselamatkan. Dan saudara yang dari Bethesda akan dengan tegas mengatakan, that's not for me. Clarity is power. Aku tidak mau kemenanganku digagalkan. Aku tidak mau dihukum lagi. Jesus is my Savior. I'm forever loved. Amen. Next. Saudara, kadang-kadang kita baca ayat terlalu kayak set gitu, kita nangkepnya beda. Karena ayat ini, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor, hampir-hampir mendarat di pikiran kita berbunyi, segala dosa kami seperti kain kotor. No, kesalehan. Your righteousness. Yang kau pikir baik, yang kau pikir membenarkan kamu itu hanya kain kotor. Bukan kejahatanmu seperti kain kotor, dosamu seperti kain kotor. No, your righteousness. Jadi ngapain ngomongin menuntut ini, dibawa ke sini, padahal itu adalah kain kotor. Haleluya. Balik ke Galatia 3 yang tadi, ada satu ayat lagi. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Mendarat di pikiran kita, semua orang yang melanggar hukum Taurat di bawah kutuk. No, bukan melanggar. Enggak melanggar pun, kalau melanggar berarti yang ini. Melanggar hukum Taurat di bawah kutuk. No, mengandalkan kebenaran hukum Taurat, itu kan pekerjaan hukum Taurat. The works of the law. Itu di sana tempatnya. Bukan di tempat aku. Karena kita udah tahu bahwa standarnya itu adalah sempurna, terkutuklah orang yang tidak setia. Fail satu saja, sudah kemudian gagal, terdiskualifikasi. Kita dibuat qualified because of the cross. Amen. Haleluya.
Next lagi. Saudara, berapa sering saudara mendengar grace and truth harus diseimbangkan, harus dibalance. Gak bisa kebanyakan grace, nanti orang hidup tanpa hukum. Kalau kebanyakan truth-nya saja, tidak ada grace. Jadi harus seimbang. The danger dengan mengatakan ini adalah tidak semua hal bisa dibalance, saudara. Ya, saya bisa kasih contoh macam-macam. Ya, ini harus dibalance dengan ini, belum tentu. Amen, saudaraku. Nah, masalahnya adalah ini cuma separuh kan, kasih karunia dan kebenaran ini Yohanes 1 ayat 17 yang B. Yang sebenarnya saya percaya dimaksudkan oleh Yohanes adalah yang berikut. Kalau kita taruh the full version, kita tahu bahwa grace and truth itu adalah on the same side, di pihak yang sama. Bahkan di dalam bahasa Grikanya, saya bukan ahli Grika, oke? Tapi ketahuan dari kata kerjanya bahwa grace and truth itu singular. Kalau bahasa Inggris, he goes, they go. Go sama goes kan beda. Kita tahu ini singular, subjeknya singular atau plural. Waktu plural cuma go, nggak ada es-nya kan. Tapi waktu he goes, pada saat dia berbicara tentang grace and truth came, itu singular. Because grace and truth is a person. Masa person harus di-balance? He is the grace, he is the truth. Grace is the truth is gracious. Amen, saudaraku? Yang sebenarnya Yohanes ingin mengatakan adalah the full version, coba dengan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Ini kasih karunia dan kebenaran ada di sini, dikontraskan dengan yang hukum Taurat ini. Yang satunya adalah hamba, Musa, yang satunya adalah putra, Yesus. Yang satunya diberikan, yang satunya datang. Because he is a person. So jangan langsung terjebak dengan ngomong grace tuh jangan banyak-banyak. Roma 15 ayat 17 mengatakan the abundance of grace. Memang harus banyak. Yang kesian adalah yang di mimbarnya sebentar grace, sebentar jemaatnya bingung. Karena gak boleh banyak-banyak, katanya harus diseimbangkan. Jemaatnya bingung. Jadi kita merdeka atau gak merdeka? Kita udah menang atau belum menang? Kita udah ditebus atau belum ditebus? Kita masih harus berupaya lagi atau tinggal menerima? Dan mereka takut ini semua bebas berdosa. Well, kalau hatimu bertemu dengan Sang Penyelamat yang begitu baik kepadamu, hatimu akan berubah. Kita di dunia kerja cuma mengenal dua motivasi, reward dan punishment. You do good, reward. Do bad, punishment. Tapi mereka lupa, in the Bible ada satu motivasi lagi. Namanya love. When God's love touch your heart, you are forever changed. Amen. Sebab itu hari ini, saya ingin berdoa untuk saudara yang ada beban untuk striving to achieve sesuatu. Berita baik pada pagi hari ini adalah He already provided for you. Dia sudah menyediakan bagimu melalui karyanya di atas kayu salib. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.